ingkang sepindhah silsilah utawi nasab saking Kyai Ahmad Umar Abdul Manan kalajengaken bab riwayat ngaji saha guru-gurunipun, kalajengaken sanad Al-Qur'anipun Kyai Ahmad Umar Abdul Manan, kalajengaken bab keistimewaanipun Kyai Ahmad Umar Abdul Manan saha kemuliaan akhlakipun, kalajengaken bab karya-karya Kyai Ahmad Umar Abdul Manan saha peran aktif Kyai Ahmad Umar Abdul Manan dalam kontribusinya pada negara Republik Indonesia. Kemudian bab seidonipun lajeng dipun pungkasi kanthi doa tawasul. Nanti saat doa tawasul ketika kami tiba di kalimat Ya Allah, kami berharap Bapak Ibu mohon meminta sendiri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menjadi hajat Bapak Ibu. Baik, segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebagian kecil dari manaqib atau riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan. Bab silsilah keluarga. Kiai Ahmad Umar Abdul Manan lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 5 Agustus tahun 1916. Beliau adalah putra pertama dari Kiai Haji Abdul Manan dengan istri yang kedua yakni Ibu Nyai Zainab dari Pajak. Dari pernikahan Kiai Haji Abdul Manan yang kedua ini lahirlah Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Nyai Hajah Mustaqimah Sulaiman, Nyai Hajah Muslihah Dimyati, dan Nyai Hajah Musyarrafah Ahmad Sofawi. Saudara seayah yang beda dari saudara seayah beda ibu dari Kiai Ahmad Umar Abdul Manan ada 10. Dari ibu yang pertama, Ibu Nyai Salghozi, kemudian Ghazali yang wafat sejak kecil, kemudian Ibu Nyai Marfu'ah. Sedangkan dari ibu yang ketiga atau Ibu Nyai Muslihah lahir Kiai Haji Muhammad Ilham Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Jisam Abdul Manan, Nyai Nismatun Sa'dullah. Kemudian ada 3 adiknya Nyai Nismatun Sa'dullah yang sedo sejak kecil menika Muayyan, Slamet, dan Nahiyah. Kemudian lahir lagi hidup dan baru wafat tahun 2018 Nyai Hajah Umi Kusum Abror Abdul Manan. Berikut urutan Kiai Ahmad Umar Abdul Manan dari jalur ayahnya, yakni Kiai Haji Ahmad Umar bin Kiai Haji Abdul Manan bin Kiai Hasan Adi bin Kiai Irontani bin Kiai Somenggolo bin Kiai Tumenggolo bin Kiai Honggo Wijoyo. Honggo Wijoyo itu sepupunya Honggo Wongso. Riwayat mengaji dan guru-gurunya. Semasa muda belia, remaja yang bernama Ahmad Umar mempunyai semangat menuntut ilmu yang sangat tinggi. Hal ini tentunya sudah merupakan turunan genetika dari ayahnya yang sejak usia 8 tahun lebih memilih uzlah dari Gresung Batu Wonogiri ke Kadirejo Karanganom Klaten yang berjarak kurang lebih 81 km dan semuanya dilakukan dengan cara berjalan kaki untuk nyantri, ngaji dan khidmah pada Simbah Kiai Ahmad di Kadirejo. Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan atau remaja Umar sebelum berguru ke berbagai pondok pesantren, terlebih dahulu beliau meminta izin kepada mengaji kepada Profesor Kiai Haji Muhammad Adnan yang dikenal dengan panggilan Den Kaji. Sebab di masa itu jarang sekali ada seorang raden atau keturunan darah biru yang sudah berhaji. Kiai Umar sekolah formal pertama pada Kiai Ghazali, yakni di Al-Islam. Namun di Al-Islam beliau tidak sampai lulus. Kemudian Kiai Umar meminta izin kepada ayahnya untuk melanjutkan ngaji di Pondok Termas Pacitan, Jawa Timur. Oleh Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Umar diberikan izin, namun dengan syarat harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, selama 3 tahun tidak boleh pulang. Yang kedua, tidak boleh mengharapkan kiriman apapun dari rumah. Dan yang ketiga, harus selalu berkhidmat kepada kiai atau pengasuh pesantren serta keluarganya. Kiai Umar meskipun sering diutus oleh Mbah Dimyati untuk pergi ke Solo, namun Kiai Umar tidak pernah pulang ke rumah karena mengingat pesan dari orang tuanya. Di Pondok Pesantren Termas Arjosari,
pada tahun 1931 sampai 1934 di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati Abdullah, Kiai Umar bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya selama 3 tahun di usia 15 tahun. Ketika di kelas ini bertemu dan berteman dengan teman-teman beliau, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Abdillah Lasem, yang kemudian lebih sering dikenal dengan Mbah Hamid Pasuruan, dan Mbah Kiai Muntaha Wonosobo. Pada tahun 1934, Kiai Umar melanjutkan mengaji Al-Quran di Pondok Pesantren Krapyak selama 2 tahun sampai dengan tahun 1936 kepada Simbah Kiai Haji Raden Muhammad Munawir. Mbah Kiai Umar termasuk santri ke-14 yang dapat menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dengan predikat sangat baik dan berijazah, sehingga dapat mengajarkan Al-Quran dengan 2 jalur, yakni jalur qiraah dan tahfidul Quran. Teman seangkatan beliau saat di pesantren Krapyak antara lain adalah Kiai Haji Muhammad Arawani Kudus, Kiai Haji Umar Cirebon, Kiai Haji Murtadho Cirebon, Kiai Haji Basir Kauman Jogja, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Hasan Tolabi Wates, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa sahabat beliau yang kemudian memilih tinggal di Solo. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Ghani Sajadi, Kiai Haji Mukhtar Rosyidi, Kiai Haji Muhammad Sodri, dan Kiai Haji Ahmad Mustafa dari Mangkuyudan. Sanad Al-Quran Kiai Ahmad Umar Abdul Manan diperoleh dari Kiai Haji Raden Muhammad Munawir. Kiai Umar setelah selesai dari Krapyak, beliau melanjutkan untuk tabarukan atau menyepuhkan ilmunya ke Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin. Tertulis di dokumen pada tahun 1936 hingga 1937. Pada tahun 1937 Kiai Umar ditimbali oleh Mbah Abdul Manan untuk diminta membantu mengajar Al-Quran bagi keluarganya. Karena metode yang disampaikan oleh Kiai Umar sangat menarik, maka pengajian itu perlahan-lahan melebar ke tetangga kiri dan kanan, sehingga akhirnya melebar kemana-mana. Pada tahun 1939 pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning semakin teratur, sehingga dipandang perlu mendirikan madrasah diniyah. Namun pengajian Al-Quran tetap menjadi inti pengajaran. Mbah Kiai Ahmad Umar meskipun sudah menjadi pengasuh pondok pesantren, semangatnya untuk menuntut ilmu tidak pernah surut. Kiai Umar melanjutkan untuk suluk belajar thariqah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Muhammad Mansur, seorang mursyid pendiri pondok pesantren Al-Mansur Popongan Tegal Gondo Klaten. Sehingga Kiai Haji Mansur adalah yang memberikan nama Langgar Al-Mu'ayyad dan sekaligus yang mendeklarasikan Langgar Al-Mu'ayyad menjadi Masjid Al-Mu'ayyad untuk dapat digunakan sholat Jumat. Hal ini terjadi pada saat pendudukan tentara Jepang di Surakarta. Selain nama-nama di atas, guru-guru Kiai Umar lainnya adalah Simbah Dalhar bin Abdurrahman Watucongol dan Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad dari Garut. Sanad Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan seluruhnya bersumber dari Simbah Ahmad Munawir dan ada beberapa versi. Kami akan menyajikan versi yang paling umum dari riwayat Imam Asam, dari qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Kiai Ahmad Umar Abdul Manan dari Simbah Kiai Raden Muhammad Munawir, dari Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati, dari Syekh Ismail, dari Syekh Ahmad Ar-Rasyid, dari Syekh Mustafa bin Abdurrahman Al-Azmiri, dari Syekh Hijazi, dari Syekh Ali bin Sulaiman Al-Mansuri, dari Syekh Sultan Al-Muzahi, dari Syekh Saifuddin bin Atha'illah Al-Fadli, dari Syekh Tahazah Al-Yamani, dari Syekh Namruddin At-Tablawi, dari Syekh Zakaria Al-Ansori, dari Syekh Ahmad As-Suyuti, dari Syekh Muhammad Ibnu Jazari, dari Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Khalid Al-Misri Asy-Syafi'i, dari Al-Imam Abi Hasan bin Abi Suja bin Salim bin Ali bin Musa Al-Abbasi Al-Misri, dari Al-Imam Abil Qasim Asy-Syatibi, dari Al-Imam Abi Hasan Al-Huzaili, dari Imam Dawud Sulaiman bin Najah, dari Al-Imam Al-Hafidh Abi Amr Ad-Dani, dari Syekh Abil Hasan At-Tahir, dari Syekh Abil Abbas Al-Asnawi, dari Syekh Ubaid Ibnu As-Sabah,
dari Syekh Al-Imam Hafiz, dari Syekh Al-Imam Asim, dari Syekh Abdurrahman As-Salma, dari Sayyidina Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan. Keistimewaan Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan adalah pada keistiqomahannya. Baik istiqomah terhadap guru-gurunya, sekaligus istiqomah dalam menjaga dan kemuliaan Al-Quran, sehingga aqwaluhu wa af'aluhu merupakan akhlak yang bersumber dari Al-Quran. Di antara keistiqomahan beliau dalam hal ketaatan pada dawuh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Umar menikah atas perintah guru. Selama hayat Kiai Ahmad Umar menikah 2 kali. Pertama dengan kakak Kiai Ahmad Mustafa, yakni ibu Kiai Hajah Salamah. Beliau berkeluarga dengan Kiai Umar selama kurang lebih 22 tahun, namun belum dikaruniai keturunan yang kemudian berpisah. Pernikahan kedua beliau adalah dengan Nyai Sofiyah binti Kiai Haji Abdul Muhid bin Tahir Tempur Sari. Saat dinikahi Kiai Umar, Nyai Hajah Sofiyah sudah berstatus janda dari teman ayahnya yang sekaligus adik iparnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sofawi. Dikatakan teman sekaligus menantu dari ayah dan adik iparnya karena Kiai Ahmad Sofawi sebelumnya menikah dengan Hajah Musarofah. Hajah Musarofah adalah adik keempat dari Kiai Ahmad Umar Abdul Manan yang mengaji langsung dengan Kiai Ahmad Umar Abdul Manan di usia 15 tahun sudah selesai 30 juz dan diijazahi sanad oleh Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Dari pernikahan ini lahirnya Abdul Razak Sofawi, Nyai Hajah Siti Mariam Makmud dan Siti Munimah yang wafat pada usia 35 hari. Setelah Nyai Musarofah wafat, Kiai Ahmad Sofawi memeristri Nyai Hajah Sofiyah binti Kiai Haji Abdul Muhid dan menurunkan Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad, Kiai Haji Muhammad Idris Sofawi serta Nyai Hajah Siti Maimunah Bailawi. Pernikahan Kiai Ahmad Sofawi dengan Hajah Musarofah adalah dawuh Simbah Kiai Haji Muhammad Mansur Kokongan dan Simbah Kiai Haji Muhammad Maksum Lasem Rembang. Keduanya adalah guru Kiai Haji Ahmad Umar. Begitu pula pernikahan Kiai Haji Ahmad Umar dengan Nyai Hajah Sofiyah juga atas dawuh dari beliau berdua. Pernikahan Kiai Haji Ahmad Umar baik dengan Nyai Salamah maupun Nyai Sofiyah tidak dikaruniai keturunan hingga beliau wafat pada tanggal 24 Juni dalam usia 64 tahun. Keistiqomahan beliau dalam taatan pada dawuh guru. Kiai Ahmad Umar tidak pernah mengubah redaksi perintah guru. Beliau tidak pernah mengubah perintah guru. Sebagai contoh, kalau guru dawuh mengatakan kalau malam Selasa sebaiknya ada kegiatan A, maka beliau melaksanakannya. Jika guru beliau juga meminta agar santri belajar rebana dengan langgam manyuro, itu dilaksanakan apa adanya dengan langgam manyuro yang kemudian menjadi langgam pokok rebana Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Mbah Dahar Watu Songo Magelang, salah satu guru Kiai Umar, melarang belajar dengan papan tulis karena beliau diperintah oleh Rasulullah untuk belajar tanpa papan tulis. Maka semua adik-adik Kiai Umar saat belajar di Watu Songo Magelang juga tanpa papan tulis. Demikian pula ketika keluarga Watu Songo belajar di Al-Mu'ayyad Mangkuyudan, mereka juga belajar dengan tanpa papan tulis. Namun ada saja cara belajar dengan tanpa papan tulis itu, yakni dengan cara mengaji kitab. Namun ada juga guru Kiai Ahmad Umar yang lainnya, yaitu Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad, yang diperintah oleh Rasulullah kalau mengajar diminta menggunakan papan tulis. Sampai pada pengajian umum yang diisi oleh Kiai Haji Anwar Musaddad pun dengan menggunakan papan tulis. Maka sekarang di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad pun disediakan papan tulis di berbagai tempat sebagai bentuk ketaatan Kiai Umar kepada guru-gurunya. Sangat menyayangi santri, Kiai Umar memiliki kewaspadaan sejak kecil sehingga berpengaruh kepada cara mendidik terhadap murid-muridnya. Beliau sangat memperhatikan akhlak dan sangat menyayangi santrinya. Terhadap para santri nakal, Kiai Umar juga memiliki sikap yang istimewa. Ini sudah sangat sering disampaikan. Dalam memberikan saran kepada santri-santrinya yang sudah selesai menghafal Al-Quran, Kiai Umar sangat selektif.